asyarati al-mashhudi lahum bil jannah. Ya. Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu dari seorang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Ya, jadi salah satu dari sahabat yang 10 orang yang mendapatkan cap atau stempel masuk surga. Ya. Jadi di kalangan sahabat aja hanya ada 10 yang dapat stempel. Ya, sekian banyaknya sahabat yang cuma mendapatkan stempel itu hanya 10 orang. Ya, itu sahabat Nabi yang berjumpa langsung dengan Nabi, yang dididik langsung oleh Nabi. Hanya 10 orang yang dapat jaminan stempel. Nah, termasuk ya Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, yang mendapatkan jaminan. Bilal bin Rabah, ya, juga dapat. Kemudian siapa itu? Yang satu lagi itu yang dapatkan jaminan juga. Jadi hanya 10 orang. Nah, termasuk salah satunya ini. Qala berkata, siapa Abu Sa'id, ya, Abu Ishaq, ya, berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ani menjenguk, artinya mendatangi aku. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjenguk aku. Yauduni, menjenguk aku atau ya datang kepadaku. Ya. Ama hajjatil wada, yaitu pada tahun hajjah al-wada. Ya, haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min waja'is tadabi, ya, karena saya mengalami sakit keras. Ya. Jadi Abu Ishaq bin Sa'id ini sedang mengalami sakit keras. Kemudian dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi pada tahun Hajjah al-Wada. Ya. Fakultu, maka aku berkata, kata Abu Ishaq berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini mengalami sakit keras. Ya, kama tara, sebagaimana yang engkau telah lihat. Ya, saya ini sedang mengalami sakit keras, sedang mengalami ya, sakit yang parah. Mataro, sebagaimana yang engkau lihat. Wa anazu malin wala yarasuni illa bnatun li. Wa anazu malin, saya ini punya banyak harta. Saya ini punya banyak harta. Wala yarithuni, saya tidak mewariskan kepada seseorang illa ibnatun li, kecuali hanya satu anak perempuan. Saya banyak harta, sedangkan yang mewarisi saya hanya satu orang anak perempuan. Nah, terus afatasaddaqu bisulusai mali. Wahai Rasulullah, apakah saya bersedekah atau memberikan harta saya ini 2/3-nya, 2/3 dari harta saya, kata Abu Ishaq bin Sa'ad tadi. Ya, apakah saya mengeluarkan harta saya ini karena saya ini hartanya banyak, sedangkan warisan hanya satu perempuan, anak perempuan? Bagaimana kalau saya sedekahkan harta saya ini 2/3-nya? Qala, maka menjawab Rasulullah, la, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Artinya 2/3 tidak boleh. Kemudian, fasyatru ya Rasulullah,
Kemudian berkata lagi Abu Ishaq, "Wasyatru ya Rasulullah." Kalau gitu separuhnya ya Rasulullah, setengahnya. Ya, kalau nggak bisa 2/3 ya udah separuhnya aja. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La." Tidak boleh. Nah, 2/3 tidak boleh, separuhnya juga tidak boleh. Qultu, maka saya berkata, kata Abu Ishaq, "Wasulusu ya Rasulullah." Bagaimana kalau sepertiganya wahai Rasulullah? Ya. Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sulusu," sepertiga, "as-sulusu katsir." Sepertiga itu banyak. Ya, kata Rasulullah, sepertiga itu banyak. Au kabirun, atau besar. Innaka antadzara warasataka aghniya'a khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Nah, jadi Rasulullah memberikan komentar, sulus sepertiga itu masih banyak. Ya, akbar, kabir, besar. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Abu Ishaq, antadzara warasataka, engkau memberikan ahli warismu, engkau meninggalkan ahli warismu, agniya'a, dalam keadaan kaya, itu khairun, lebih baik, min antadzarahum, dari engkau meninggalkan mereka, alatan, dalam keadaan miskin. Yatakaffafunan nas, sehingga mereka menjadi nanti meminta-minta kepada orang-orang. Jadi sepertiga dari harta yang kamu keluarkan itu masih banyak. Ya. Makanya engkau lebih baik meninggalkan ahli waris kamu itu agniya, dalam keadaan kaya, daripada engkau meninggalkan mereka nanti itu dalam keadaan miskin. Nah, begitu ya. Jadi kata Rasulullah, kenapa sepertiga itu masih banyak? Ya, engkau meninggalkan ahli warismu ya dalam keadaan kaya itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yang mana dengan miskinnya nanti ahli waris kamu itu yatakaffafuna, mereka nanti jadi minta-minta kepada manusia, menjadi minta-minta kepada orang lain. Karena apa? Karena sedikitnya harta yang kamu wariskan kepada mereka. Dia ada yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemberian atau sedekahnya, kayak Abu Bakar As-Siddiq yang saya ceritakan kemarin, ya, diterima oleh Rasulullah. Ya, tapi untuk Abu Ishaq ini tidak. Ya, sepertiganya aja masih banyak katanya. Nah, sehingga Rasulullah memberikan komentar, ya, ahli waris yang kamu tinggalkan itu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka itu nanti jadi minta-minta. Wa innaka, dilanjut, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Innaka, sungguhnya engkau wahai Abu Ishaq, lan tunfiqa nafaqatan, kamu tidak memberikan suatu nafkah, ya, tabtaghi biha wajhallahi, yang mana kamu memberikan itu karena mengharapkan ridhonya Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali apa yang kamu berikan itu akan diberi ganjaran oleh Allah. Hatta, sehingga ma taj'alu fi imratik, apa yang kamu berikan kepada istrimu. Ya. Jadi apa pun yang kamu berikan kepada istrimu itu akan diberikan ganjaran. Qala, maka berkata Ishaq, faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah, apakah saya akan berpisah ya dengan kawan-kawanku, dengan sahabat-sahabatku? Ya, karena kan sudah sakit keras. Ya, jadi dia bertanya, ya Rasulullah, apakah aku ini sekarang saat ini akan berpisah dengan sahabat-sahabatku? Artinya sakit yang aku derita ini adalah sakit yang terakhir yang aku derita. Ya, kata
Abu Ishaq. Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhallafa. Ya, fa ta'mala amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau wahai Abu Ishaq, ya, tidak berpisah ya dengan mereka. Wa ta'mala, sehingga kamu yaitu menambah amalan-amalan kamu yang mana itu engkau tujukan untuk mencari, untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi ya kamu itu belum berpisah. Mungkin tanda-tanda maut itu belum ada gitu. Cuman sakit, ya sakit ya, biasalah sakit yang diderita oleh orang seperti dia biasanya gitu ya. Ujian lah, sakit ujian gitu. Nah, jadi tidak, kata Rasulullah, ya engkau akan menambah amal-amal kamu itu untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga Allah menambahkan derajat kepadamu, warifatan dan keluhuran, ya. Sehingga Allah akan mengangkat derajatmu, warifatan dan keluhuranmu. Nah, jadi sakit yang kamu derita ini adalah untuk menambah ya derajat kamu, menaikkan derajat kamu, warifatan dan keluhuranmu. Wala'allaka an takhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharuna. Ya, semoga engkau ya berpisah ya dengan mereka ya, hatta yantafi'a bika, sehingga engkau memberikan manfaat kepada mereka. Ya, jadi dengan hartamu nanti itu engkau akan memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian wa yaduruka bi'akharuna, sedangkan yang lain itu merasa dirugikan olehmu. Ya, jadi ya, kasih isyarat seperti itu. Ya, Rasulullah kepada ya masih kerabatnya Rasulullah, yaitu Ishaq, Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Allahumma ya Allah, jadi Rasulullah malah mendoakan, Allahumma ya Allah amdi li ashabi, ya Allah amdi li ashabi, ya, ya Allah semoga sahabat-sahabat ini dapat melanjutkan ya, hijrahnya mereka, wala tarudduhum ala aqabihim, dan engkau tidak mengembalikan mereka ya ke tempat mereka semula, ya. Jadi tidak mengembalikan ke tempat mereka semula, yaitu pada masa-masa zaman jahiliyah. Lakinil ba'isu, akan tetapi ya, al ba'isu kasihanilah Sa'ad bin Khawlah yarsi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu disayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An mata, karena ya beliau wafat, beliau meninggal di Makkah. Jadi Rasulullah malah mendoakan para sahabat-sahabatnya, termasuk sahabatnya ya Sa'ad bin Khawlah. Ya, Sa'ad juga namanya, tapi ini bin Khawlah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, yang mana Sa'ad bin Khawlah ini ternyata ya meninggalnya di Makkah. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi intinya yang kita dapat ya dari hadis ini bahwasanya ya meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan miskin, yang mana nanti menyebabkan mereka itu menjadi peminta-minta. Artinya jadi beban orang gitu ya. Ya, jadi beban orang. Ya, jadi kita meninggalkan ahli waris itu ya nggak boleh dalam keadaan lemah, nggak boleh dalam keadaan
miskin. Kalau kita banyak uang, banyak harta, ya udah boleh kita infakkan hanya sebatas sepertiga saja. Ya, nggak boleh lebih dari sepertiga. Meskipun ahli waris kita hanya satu orang tadi kayak ya Abu Ishaq ini, ya hanya satu orang. Ya, tapi Rasulullah makanya tidak menerima sedekahnya gitu. Ya. Tapi kalau sahabat Abu Bakar, ya diterima. Ya. Ya. Sampai Rasulullah berkata, lima abqaita li ahli. Ya. Kata Abu Bakar, apa yang kamu Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluarga? Ya, maka jawabnya Abu Bakar, abqaitullah wa rasul. Saya hanya menyisakannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tingkatan-tingkatan ya, keimanan ya, sahabat itu, ya ternyata memang ada yang full ya, 100%, ada yang 50%, ada yang kurang dari 50%. Ya. Makanya Rasulullah ada yang diiyakan, ada juga yang tidak. Ya termasuk masih keluarganya ini, kerabatnya ini, Abu Ishaq ini. Ya, mau memberikan hartanya tidak. Rasulullah tidak boleh katanya. 2/3 tidak boleh, separuhnya juga tidak boleh, sepertiga aja banyak. Kemudian komentarnya itu tadi, ya, engkau meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari kamu meninggalkan dalam keadaan miskin. Sehingga nanti miskinnya dia itu menjadi peminta minta. Jadi beban orang gitu maksudnya. Ya, nggak boleh menjadi beban orang. Makanya al-mu'minul qawiyyu, orang yang beriman yang kuat itu lebih cintai oleh Allah daripada al-mu'minud dhaif, daripada seorang yang beriman tapi lemah. Nah, maksudnya kuat di sini apanya ya? Kuat fisiknya, kuat ekonominya, ya kuat ya segala-galanya kuat dalam aspek kehidupannya. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada ya seorang mukmin yang dhaif, lemah. Ya lemah termasuk lemah ekonomi. Ya. Jadi kita nggak boleh lemah ekonomi. Ya. Makanya kita harus tetap berjuang. Ya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan suatu kepada kita suatu yang sifatnya optimis, ya optimis, percaya diri. Nggak boleh pesimis. Nah, makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lainnya itu dia mengatakan, kalau seandainya kalian tahu hari ini terjadi kiamat, hari ini terjadi kiamat. Kalau kalian sudah tahu bahwa hari ini terjadi kiamat dan kalian masih mempunyai suatu kesempatan untuk menanam sebutir benih dari tanaman, maka tanam. Oh, hebat kan? Rasulullah memberikan ya, suatu motivasi, dorongan supaya kita ini hidup selalu optimis. Sehingga kalau hari ini kita tahu pun sudah terjadi kiamat, kalau Anda masih kesempatan untuk menanam benih, tanam. Padahal kita sudah tahu hari ini kiamat gitu. Nah, atau kita tahu hari ini bakal kita sudah ya meninggalkan dunia inilah gitu ya. Kalau masih ada kesempatan untuk beramal. Ya. Masih ada kesempatan untuk menanam, tanam. Ya, gitu. Ini jadi suatu motivasi, ya, sifat-sifat yang optimis yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat dan kepada kita semua sebagai umatnya. Artinya hidup ini betul-betul ya kita pergunakan. Ya, pergunakan dalam hal untuk yang bermanfaat, ya, untuk yang bermanfaat. Karena di hadis yang lain mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Kalau toh kita belum bisa memberikan manfaat secara ekonomi, ya secara harta dan secara ya apa aja, ya bahkan untuk tidak mendzalimi saudara kita, tetangga kita juga sudah termasuk manfaat. Nah, atau tidak menjadikan beban tetangga kita atau saudara-saudara kita sudah merupakan suatu manfaat.
Tuh, sampai segitunya ya. Ya, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita kaji pada ya subuh hari ini dapat memberikan manfaat kepada saya pribadi dan umumnya kepada para mustami'in. Mari kita tutup kajian kita subuh hari ini dengan membacakan kifarah majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.